Tiongkok itu oportunis, jadi politiknya adalah politik komunis agar dia tidak diberontaki, agar kekuasaannya benar-benar absolut dan lain-lain, tetapi ekonominya kapitalis agar mereka cepat kaya, kan begitu. Pancasila itu sebenarnya dibuat sebagai perwakilan dari masing-masing ideologi yang ada. Tan Malaka itu komunis, tapi dia datuk. PK itu revolusioner. Tapi gara-gara Menteri Agama pada waktu itu gonjang-ganjing nggak diserahin ke NU, NU-nya marah. Kan saya tertarik dengan tadi di awal ketika saya bertanya tentang demokrasi kan ada sangkut pautnya dengan ideologi lah ya. Dan kita juga sering dengar di Indonesia tuh bahwa demokrasi di Indonesia tuh ya berlandaskan Pancasila gitu kan. Atau yang lebih kita sering dengar lagi bahwa ideologi kita, ideologi Indonesia itu adalah ideologi Pancasila. Nah, saya pengen coba membenturkannya lah dalam tanda kutip dengan tesis atau dengan statement yang sering diungkapkan oleh Prof. Yusril ya, bahkan mungkin sampai hari ini bahwa Pancasila itu bukan ideologi gitu. Pancasila itu adalah kesepakatan bersama gitu, atau bisa dibilang lebih cocok jadi dasar negara gitu kan, atau dasar kesepakatan bersama yang menjadi landasan bagi Indonesia. Tapi itu bukan ideologi gitu kan. Sementara sering didengungkan kan, kita sering dengar ya ideologi kita ideologi Pancasila gitu. Itu gimana? Pancasila itu memang bukan ideologi. Jadi gini nih, kita mulai dari yang sederhana dulu, Pancasila gitu ya. Apakah Pancasila itu kompromi atau Pancasila itu dasar negara atau yang semacam itu? Jadi Pancasila itu, jadi waktu Indonesia mau merdeka, ketika Indonesia mau merumuskan gagasan, itu ide-ide, nah ini ideologi-ideologi di Indonesia itu banyak dan satu sama lain bersaing. Pan-Islamisme kuat, tokohnya diantaranya adalah Pak Natsir, Pak Agus Salim, dan lain sebagainya. Kemudian ada ideologi yang lain, nasionalisme, Pak Karno gitu ya, dan Pak Yamin dan lain sebagainya. Kemudian ada ide yang berikutnya yaitu demokrasi, ada ideologi sosialisme, ada ideologi apa. Nah, ketika orang Indonesia mau mendirikan negara, ada banyak ide-ide seperti itu dan beraneka ragam, sama seperti beraneka ragamnya suku bangsa, ras, agama di Indonesia. Karena itu, maka Pancasila itu sebenarnya dibuat sebagai perwakilan dari masing-masing ideologi yang ada. Misal, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pan-Islamisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu ideologi humanisme. Persatuan Indonesia jelas nasionalisme. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya itu sosialisme. Keadilan sosial bagi seluruh itu demokrasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah sosialisme. Nah, karena itu maka Pancasila itu sebenarnya adalah gabungan, itu kompromi untuk bisa mengakomodasi gagasan-gagasan yang ada di Indonesia. Dan bukan hanya Pancasila, penggagas kita pun sebenarnya adalah tokoh yang tidak hanya menganut satu ideologi tertentu. Misalkan Bung Karno itu nasionalismenya kuat, tapi dia sosialisme tulen. Oh, jadi ada dua ideologi dalam diri Bung Karno atau dan dia Islamnya kuat. Islam bukan Islam ritual, tetapi ide-ide Islamnya itu kuat. Makanya Bung Karno itu selalu menghubungkan atau selalu mengaitkan segala sesuatu. Kalau misalkan mau menyatu-nyatukan itu, Islam itu digabungin gitu. Misalkan Nasakom itu gagasan nasionalis, agama ada di situ, komunis. Jadi pengennya disatu-satuin, tapi kalau pengen disatuin agama selalu mencolok di situ. Gitu. Itu mustahil nggak sih tiga ideologi bersatu kemudian muncul ideologi baru yang bernama Nasakom itu? Semua ideologi itu bisa dicampur baur karena ideologi itu yang tadi saya katakan itu tidak didasarkan pada sains, tapi didasarkan pada gagasan moral, cita-cita etika. Gitu. Nah karena itu maka bisa saja, misal negara-negara di dunia yang sekarang paling makmur, negara-negara Skandinavia. Atau ditambahkan misalkan Swiss, Belanda, Belgia, dan Austria, Irlandia, dan sebagainya. Coba sebagian di antara negara-negara yang ekonominya paling mapan itu adalah ekonomi campuran. Setengah sosialis, setengah kapitalis. Jadi yang disebut sama ada siapa? Kiyosaki atau siapa yang mengatakan bahwa kapitalis itu adalah akhir dari sejarah itu kurang tepat karena yang ideologi kapitalis benar-benar itu ya cuma Amerika Serikat.
Tetapi ideologi ekonomi yang akhirnya cocok, yang akhirnya bisa mengembangkan itu adalah gabungan dari keduanya, sosialis dan kapitalis. Termasuk Tiongkok hari ini? Kalau Tiongkok itu beda. Tiongkok itu oportunis. Tiongkok itu oportunis. Jadi politiknya adalah politik komunis agar dia tidak diberontaki, agar kekuasaannya benar-benar absolut dan lain-lain. Tetapi ekonominya kapitalis agar mereka cepat kaya kan begitu. Tapi maksud saya adalah kalau misalkan tadi pertanyaannya bisa nggak sih itu yang semacam itu disatukan? Oh bisa, tentu saja. Kan itu kapitalis sama komunis yang dianggap ribut itu ternyata bisa bersatu dan malah bersinergi menciptakan satu tatanan ekonomi yang sangat hebat kan di negara-negara Skandinavia. Atau misalkan di Irak, jaya-jayanya Irak katakanlah ya, itu kan pas zaman Saddam Hussein. Saddam Hussein itu Muslim yang Ba'ath itu partai komunis. Sosialis ya. Komunis ya Saddam Hussein. Ya, Tan Malaka itu komunis, tapi dia datuk. Datuk tuh ya berarti dia memiliki latar keagamaan yang kuat gitu. Setidaknya keluarganya gitu. Jadi sebenarnya kenapa bisa bersatu yang seperti itu? Karena ideologi itu ya sudut pandangnya moral, bukan sudut pandangnya sains, bukan sudut pandangnya social science gitu. Bukan sesuatu yang bisa disaklekan seperti itu ya, enggak. Tergantung siapa yang menafsirkannya. Kayak sekarang misalkan Pancasila, itu ada 2 golongan di Indonesia, yang satu golongan merah, yang satu golongan putih, ribut berantem dua-duanya, tapi dua-duanya ngaku paling Pancasila. Yang satu pengen mengatakan bahwa keberagaman Indonesia itu harus dipelihara dengan Pancasila, ya gitu kan? Betul. Nah, itu grup merah. Yang grup putih, Allahu Akbar. Pancasila itu adalah Indonesia dan karena itu maka kita harus berketuhanan. Pancasila juga. Kok bentrok gitu? Iya. Kenapa bisa bentrok? Kan dua-duanya Pancasila. Iya karena itu klaim moral, klaim etika. Semua orang bisa menginterpretasikan sesuai dengan kepentingan mereka. Nah itu kan yang ingin aku tanyakan juga karena kan itu kan umur kelahiran sebelum reformasi lah ya. Sebelum reformasi, tapi kan baru ngerti politik pas gonjang-ganjing reformasi 98. Waktu itu kan masih SD tuh. Masih SD, tapi tiba-tiba di TV ramai kan katanya Soeharto lengser, Soeharto di demo gitu kan. Makanya baru nge-politik ya pas itulah baru tahu gitu kan ada negara dan lain sebagainya. Dan baru pertama ikut pemilu itu 2009 dan 5 tahun setelahnya ngerasa tuh konflik yang tadi Akang bilang itu kan. Ada benturan-benturan sama-sama ngaku Pancasila, tapi kok berbenturan gitu kan. Dan puncaknya ya kemarin di pemilu terakhir kemarin 2019 yang kita sama-sama lah kan ngerasakan panasnya seperti apa. Dan sebelum pemilu juga pilkada DKI itu kan tuh unik tuh. Itu kan pemilihan kepala daerah. Aturannya kan harusnya kalau mau ribut ya udah ribut orang Jakarta aja gitu kan. Orang DKI aja yang ribut gitu kan, toh mau memilih pemimpin mereka kan. Tapi kok ini ributnya se-Indonesia gitu kan. Itu kan yang lucunya di situ gitu. Dan saya yakin itu kebawa-bawa dari pemilu 2014 gitu kan, udah mulai terpolarisasi kan. Nah yang aku tanyakin gini Kang, panasnya pemilu emang dari tiap pemilu ke pemilu seperti itu atau baru kemarin aja gitu? Dan ya kalau pemilu waktu dulu banget gimana sih waktu awal-awal Indonesia berdiri gitu, pemilu pertama? Pemilu pertama di Indonesia itu dilaksanakan tahun 55. 55 ya. Saya dulu panitianya. Berarti seumuran Bung Karno ya Kang Guru ini. Awet muda ya Kang? Iya, ini saya minum ini. Minum Aqua ini. Oh ini jangan sebut merek kan? Oh jangan disebut merek, jangan sebut merek ya. Ya udah, maaf ya. Tapi kalau udah keceplosan bilang Aqua nggak apa-apa. Diedit nggak sih? Enggak. Ya, jadi pemilu pertama itu tahun 55 dan waktu tahun 55 itu kisruhnya ada, panas-panasnya ada, bahkan kecurangannya ada. Oh, udah ada ya kecurangannya? Kecurangannya udah ada. Jadi daging ya kayaknya. Jadi kecurangannya itu ada. Jadi dulu ada tuduhan gitu ya, tuduhan. Jadi silakan sejarawan nanti ini didiskusikan. Tapi kalau misalkan saya ceritanya gini. Jadi pemilu itu seharusnya dilaksanakan itu segera mungkin. Mungkin tahun 53, tahun 52. Mungkin. Nah, tapi pada waktu itu pihak penyelenggara pemerintah itu kebanyakan gabung ke PNI, Partai Nasionalis. Partai Nasionalis. Nah, si PNI itu merasa bahwa kalau pemilu dilaksanakan sekarang, itu mereka pasti kalah.
Jadi mereka undur-undur terus. Kan mereka tuh yang dalam tanda kutip PNS-nya, pelaksananya apa-apanya gitu. Undur, ribut, undur. Sampai akhirnya mereka menemukan momen di mana NU dan Mas Yumi pecah. Nah, itu kalau mereka pemilu dilaksanakan tahun 53, itu yang menang pasti Mas Yumi. Pasti. Karena NU masih di dalam situ. NU masih di dalam situ. Nah, tapi gara-gara Menteri Agama pada waktu itu gonjang-ganjing nggak diserahin ke NU, NU-nya marah. Lepas dari Mas Yumi, bikin partai politik sendiri. Inilah yang kemudian nanti disesalkan sama Gus Dur. Kenapa NU masuk ke politik praktis gitu. Kan gitu ya, nanti Gus Dur ini. Tapi akhirnya si NU sama Mas Yumi itu pecah. Dan sesudah itu baru dilaksanakan pemilu. Pas zaman Pak Burhanuddin Harahap. Nah, di pas beliau Perdana Menterinya dilaksanakanlah pemilu. Pada waktu itu langsung pemenangnya itu adalah PNI. Mas Yumi, NU, PKI. PNI sama, jadi Mas Yumi itu 20%, NU itu 18% suara. Ini 22%. Maksudnya kalau ini bersatu, sekitar 40%-an. Abis ini. Nah, tapi gara-gara pecah itu, gara-gara pecah. Nah, makanya yang menang itu pada waktu itu PNI. Tapi kemenangan PNI kemudian tidak disukai sama Bung Karno. Kenapa tuh? Bukannya Bung Karno dulu. Setelah kemerdekaan itu Bung Karno dengan PNI itu agak saling suka gitu. Karena menurut Bung Karno PNI itu kurang revolusioner itu. Istilahnya Bung Karno itu kurang revolusioner. Makanya nanti Bung Karno itu sukanya sama PKI. Karena PKI itu revolusioner. Sesuai karakternya dengan Bung Karno gitu, yang menggebu-gebu, yang berapi-api, yang tanpa tedeng aling-aling gitu. Dia yang karakteristik seperti itu. Kenapa PKI seperti itu? Ya menjilat sebenarnya PKI itu. PKI tahu Bung Karno sukanya gitu, ya mereka juga ikutan seperti itu gitu. Jadi PKI itu adalah partai politik yang paling oportunis di Indonesia itu pada waktu itu. Ya mana ada partai politik komunis di zaman itu, partai komunis ikutan pemilu. Itu udah di luar kodrat mereka sebenarnya. Tapi gara-gara mereka ya oportunis ya ikut ke sana ke sini. Makanya mereka dihajarnya pun dengan cara yang paling oportunis gitu. Nanti. Tapi dari situ saja sebenarnya sudah ada mulai pergolakan. Nah, di situ kemudian Bung Karno menjadikan itu sebagai alasan ke Bung Hatta. Selama ini yang mendorong terjadinya partai politik itu kamu. Bahkan yang pertama kali membuka pendaftaran partai politik itu adalah Maklumat X, wakil presiden. Bukan presiden, bukan Bung Karno, tapi wakil. Kenapa? Bung Karno tidak setuju dengan adanya partai-partai politik di Indonesia. Ini yang nanti sama dengan Pak Harto. Sama. Karena apa? Dalam pikiran Bung Karno dan Pak Harto nanti, partai politik itu biang kerusuhan. Indonesia itu udah Indonesia, bayangin gini, Indonesia itu udah beda-beda. Agamanya beda, sukunya beda, apa-apanya beda. Secara alamiah mereka tuh sangat mudah untuk salah paham. Betul. Secara alamiah, betul ya? Betul. Nah, sekarang perbedaan itu kemudian dimasukkan ke dalam ranah paling sensitif, yaitu kekuasaan dan akses atas ekonomi. Itu bikin ributnya bakal luar biasa. Gak boleh ada partai politik, kalaupun ada demokrasi itu harus terpimpin, kata Bung Karno. Dipimpin sama orang kuat, orang hebat, orang yang bisa menyambung lidah rakyat. Siapa? Saya sendiri, kata Bung Karno gitu. Nah, Bung Hatta nggak setuju. Justru kata Bung Hatta, karena kita memiliki keberagaman, justru kalau misalkan dikuasai sama satu orang itu tidak mungkin bisa mengakomodasi perbedaan itu. Maka kata Bung Hatta, harus ada partai politik agar setiap orang-orang yang berbeda itu punya wakilnya. Nah, mereka berdua tuh berantem. Tapi akhirnya yang menang secara lobby itu Bung Hatta. Maka dari tahun 45 sampai tahun 55, 10 tahunan itu, urusan politik, urusan ekonomi itu Bung Hatta yang pegang sebenarnya. Bung Karno itu lepas tangan sebenarnya. Nah, maka ketika Indonesia itu gonjang-ganjing, ribut gara-gara partai politik terlalu banyak, dan partai politik pemenang pemilu, coba yang tadi itu ya kita hitung sedikit. Saya ngomong terlalu panjang nggak sih? Enggak. Nah, coba kita lihat misalkan komposisi pemenang pemilu tahun 55. PNI 22%. Kotret ya. Mas Yumi 20%. NU
18%. Pakai PKI 15, bulatkan 16. Kalau 15 sekian ya, bulatkan 16. Nah, pas dirancang undang-undang untuk Indonesia, NU dan Masyumi berkoalisi untuk menempatkan agama lebih masuk ke dalam sistem politik. Agama masuk. Yang dua ini, nasionalis sama PKI ini, itu menolak. Agama nggak boleh terlalu ikut campur urusan politik. Nah, ini yang Masyumi sama NU 20% tambah 18%. Berapa? 38. Ini 22 sama 16. Dibuletin ditambahin kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Bentroknya mau voting mau apa mentok gitu. Makanya deadlock terus ya. Iya, deadlock terus. Makanya kemudian Bung Karno ngomong ke Bung Hatta, "Tak, lu tahu sendiri kan ini akibat dari keputusan-keputusan Anda selama ini." Ngomong ke kabinet semuanya kayak gitu. Makanya sekarang ini sudah terbukti demokrasi itu gagal di Indonesia. Tahun depan akan kita laksanakan demokrasi yang terpimpin. Saya yang mimpin. Kata Bung Hatta, kalau Anda mau seperti itu, saya mundur. Tahun 56 Bung Hatta mundur. Karena Bung Hatta mundur, maka orang-orang di luar Jawa berontak. PRRI Permesta, Daud di Sumbar ya? Iya, itu berontak. Kenapa bisa berontak seperti itu? Karena Bung Hattanya mundur. Karena merasa perwakilan non-Jawa dan perwakilan kalangan Islami itu tidak ada lagi di pemerintahan. Yang megang sekarang adalah orang Jawa dan orang non-Islami, orang abangan. Nah, maka muncul pemberontakan di mana-mana, kan seperti itu. Tapi intinya di situ adalah ada perbedaan pendapat yang sangat kuat antara Bung Karno dengan Bung Hatta soal apakah demokrasi di Indonesia itu akan berhasil membawa pada kebaikan. Bung Karno termasuk orang yang tidak setuju. Makanya, kalaupun ada partai politik itu harus dikekang. Ketika Bung Karno nanti dilengserkan, diganti sama Pak Harto termasuk orang yang sangat setuju dengan Bung Karno bahwa partai politik itu biang keributan. Makanya ketika beliau berkuasa, tahun 68 beliau jadi presiden beneran, pemilu berikutnya, tahun 71, dibatasi ya? Iya, partai politik itu nggak boleh terlalu banyak. Kalaupun misalkan mau ada partai politik, ya sudah. Yang kelompok nasionalis gabung ke PDI, kelompok agamis gabung ke PPP. Nah, tapi ada kelompok partai pemerintah, Orsospol, bukan partai, tapi Golkar. Dan Golkar harus menang terus. Dan itu sampai 96 ya? Kalau nggak 95. 95 ya? Iya, 95. Kalau nggak bener ya, 95. Ya sebelum reformasi 98. Iya. Ya pemilu terakhir lah ya, yang kalau nggak salah wakil presidennya itu Pak Habibie kan terpilih terakhir pas masih Soeharto berkuasa kan. Iya.